9 Oktober 2024 ya. Itu buat teman-teman semuanya yang galbay atau yang jatuh tempo hari ini atau yang jatuh tempo besok, khusus di Akulaku, Kredivo, dan Shopee ini harus sedikit lebih waspada lagi ya. Harus lebih luas lagi cara berpikirnya, harus lebih jauh lagi cara penlogikaannya. Kalau enggak, Anda bisa terhanyut dengan beberapa tekanan yang dilontarkan oleh debt collector pinjol tersebut. Kenapa saya mengambil judulnya tentang 3 aplikasi ini? Karena ini adalah aplikasi yang besar. Yang satu Akulaku, untuk P2P-nya mereka adalah asetku. Dan habis itu Akulaku adalah pinjol yang besar juga. Mereka memiliki izin Akulaku Multi Finance ya, dan dia juga sudah lebih melebarkan sayapnya lagi ke pay later. Oke. Dan habis itu untuk Kredivo juga mungkin teman-teman juga nggak begitu asing ya. Yang mana kalau untuk P2P lendingnya mereka ada di Credivest, dan Kredivo sendiri juga mempunyai pay later dari PT Financial Indonesia. Dan habis itu untuk Shopee, mungkin udah nggak begitu heran banget gitu loh. Lagian juga sudah selama ini teman-teman juga sudah banyak yang beli barang dan segala macam di Shopee. Dia juga menawarkan sebuah market, dan habis itu mereka juga menawarkan untuk kredit berupa produk mereka itu pinjam dan pay later. Ini harus lebih waspada lagi. Kenapa ya? Ini untuk teman-teman yang mengalami telat bayar di Shopee, Kredivo, dan Akulaku ya. Ini ada beberapa chat yang mau saya bahas buat teman-teman semuanya, supaya teman-teman semua tidak menanggapi hal ini dengan keliru ya. Karena kebanyakan dari teman-teman itu selalu keliru, beranggapan bahwa oh ini dia mau datang nih, dia akan sampai nih ke rumah gitu kan. Coba lihat dulu di sebelah saya ini. Coba lihat dulu di sebelah saya. Pertanyaan saya adalah, siapa yang sudah mendapatkan chat seperti ini dari Akulaku? Coba dulu, siapa yang sudah mendapatkan chat seperti ini? Di sini mereka bilangin, segera konfirmasi tagihan Anda. Yang terhormat nasabah Akulaku, dengan tegas kami sampaikan bahwasannya perusahaan berhak mengurus pemberkasan data atas nama Anda. Jika tidak ada konfirmasi kapan, tanggal, dan waktu pembayaran pinjaman yang Anda lakukan, kami menghimbau Anda untuk segera melakukan penyelesaian pinjaman yang sudah menunggak. Perusahaan akan menugaskan tim terkait untuk melakukan cross-check data lebih lanjut. Kami memberitahu ini agar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari. Ya. Dan habis itu dengan Anda tidak merespon pesan ini, tidak melakukan pembayaran, kami anggap Anda setuju dengan konsekuensi yang akan Anda terima sesuai prosedur yang berlaku admin Akulaku. Ya, oke. Kenapa saya harus bahas hal ini? Pasti bagi teman-teman semuanya yang selalu mendapatkan chat-chat seperti ini, pasti akan beranggapan, apa ya yang akan terjadi? Pasti pemikiran Anda akan dipicu dan didesak untuk memikirkan hal-hal negatif yang akan merugikan diri Anda sendiri. Padahal ini hanyalah bagian dari versi penagihan secara normal. Hanya saja mereka menggunakan kosakata yang terbaik untuk mengetuk sedikit di bagian ketenangan dari hati Anda. Dari mana mereka ambil? Contoh, mereka akan menyampaikan di sini, perusahaan berhak mengurus pemberkasan data atas nama Anda jika tidak ada konfirmasi. Anda pasti akan beranggapan, Bang, mereka akan melacak kami nggak? Ini pasti hal negatif yang pertama itu yang akan muncul. Mereka akan melacak kami nggak? Dan habis itu, apakah mereka akan memproses saya ke jalur hukum? Karena mengingat ada kata yang mereka bilangin adalah berhak mengurus pemberkasan data atas nama Anda jika tidak ada konfirmasi. Ya, padahal data apa yang mau dia pemberkasan? Orang datanya kita yang ngasih kok. Silahkan aja, ya kan? Mau mereka bikin berapa paragraf itu terserah gitu loh, ya kan? Mau seperti apapun terserah. Cuman kalimat ini pasti mengganggu orang-orang. Maksud dia pemberkasan itu apa ya, Bang, gitu loh?
Padahal nggak ada maksud apa-apa. Yang jelas dari hal ini adalah bayarkan tagihanmu hari ini juga. Tapi mereka pintar dari segi penggunaan kata-kata, ya kan? Habis itu di sini lagi, kami menghimbau Anda untuk segera melakukan penyelesaian pinjaman yang sudah menunggak. Nah, inilah mereka. Ya, jadi Anda jangan baca yang alinea pertama, tapi fokuslah pada yang kedua. Dia membilang ini, kami menghimbau Anda untuk segera melakukan penyelesaian pinjaman yang sudah menunggak. Perusahaan akan menugaskan tim terkait untuk melakukan cross-check data Anda lebih lanjut. Kami memberitahukan ini agar tidak ada kesalahpahaman kemudian hari. Jadi membuat pemikiran kita bertanya-tanya dengan kosakata yang mereka gunakan. Jadi please buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar di Akulaku, tapi Anda mendapatkan cek-cek seperti ini adalah penagih normal. Hanya saja mereka menggunakan kosakata yang mana kosakata yang mereka gunakan itu seakan-akan ada satu hal yang ingin mereka lakukan, padahal nggak ada. Ya, yang mau mereka lakukan cuma satu, bagaimana caranya mereka menagih Anda, itu aja. Di luar dari itu nggak ada gitu loh. Jadi teman-teman nggak usah terlalu mempersoalkan soal mengurus pemberkasan data, habis itu melakukan cross check data lebih lanjut. Anda nggak usah terlalu pikirkan hal itu. Yang jelas mereka melakukan penagihan. Ya, ini makanya saya bilangin harus hati-hati. Waspada buat teman-teman semuanya. Jadi Anda nggak usah terlalu berpikir melampaui batas yang terjadi. Ya, karena banyak tadi itu tuh yang ngirim chat sama saya, Bang, apakah saya akan diproses ke jalur hukum? Bang, apakah data-data saya akan dilimpahkan karena menurut mereka itu ada suatu pemberkasan. Jadi ini akan dilimpahkan ke pengadilan. Enggak seperti itu konsepnya. Mereka cuma menagih aja, mereka cuma bilang di sini, kami menghimbau Anda untuk segera melakukan penyelesaian pinjaman yang sudah menunggak. Jadi dia menghimbau Anda untuk melakukan pembayaran. Kalau ada duit Anda bayarkan, kalau tidak ada duit Anda, jangan gara-gara ini malah memicu Anda untuk gali lubang tutup lubang. Ya, tidak akan ada risiko fatal yang terjadi pada diri Anda. Ini hanya bahasa dan permainan kata-kata yang mereka gunakan untuk mempengaruhi pemikiran Anda, seakan-akan mereka sedang merencanakan sesuatu untuk diri Anda. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai gara-gara email-email seperti ini, itu malah memicu Anda ke dalam tindakan yang tidak seharusnya Anda lakukan. Salah satunya gali lubang, tutup lubang. Ya. Nah, ini juga dengan menggunakan gambar-gambar yang agak sedikit lucu, seakan-akan ada sebuah tangan yang sedang mengetok pintu. Tapi pasti teman-teman beranggapan, wah ini gila, ini mereka akan berkunjung ke rumah ini gitu loh. Padahal enggak gitu. Ini dengan email yang sama juga. Kalau tadi bahasa emailnya judulnya segera konfirmasi tagihan Anda. Kalau sekarang tidak, peringatan sebelum data Anda dialihkan. Ya, jadi sudah berubah, permainan kata-kata dia itu sudah berubah. Tapi konsepnya tetap sama, menghimbau untuk Anda melakukan pembayaran. Ya, kita baca ya. Di sini mereka bilangin, saat ini status tagihan Anda telah menjadi pantauan oleh tim kolektor lapangan area kami. Mengingat keterlambatan tagihan Anda di luar batas toleransi yang sudah kami berikan selama ini. Perbuatan Anda sudah sangat merugikan kami selaku pemberi pinjaman, sehingga dapat sehingga dapat kami simpulkan Anda telah melakukan perbuatan wan prestasi mengingkari kesepakatan. Jika tidak ada itikat baik, kolektor lapangan akan mendatangi alamat sesuai domisili Anda yang terlampir. Segera respon dan lakukan pembayaran hari ini juga. Selagi masih ditagih, baik bersikap kooperatif dalam pembayaran, hubungi kami jika terkendala pembayaran di aplikasi kami. Ini ingat ya buat teman-teman semuanya. Kalau Anda mendapatkan gambar yang seperti ini dan bahasa-bahasa seperti ini, yang mana katanya Anda telah merugikan sebuah perusahaan dan Anda disimpulkan telah melakukan perbuatan wan prestasi, terus mereka mengatakan bahwa mereka akan mengalihkan data Anda ke tim kolektor lapangan. Kalau mereka sudah mengirimkan email seperti ini, menandakan mereka tidak mampu menjangkau Anda. Ya, jadi jangan Anda pikir sebaliknya.
Jangan Anda pikir mereka akan datang ke tempat Anda. Tidak. Ini menandakan bahwa mereka tidak mampu menjangkau Anda. Kalau mereka mampu menjangkau Anda, ngapain mereka sibuk-sibuk seperti ini? Tinggal mereka serahkan, ya sudah. Ya kan? Yang penting kolektor lapangan mereka itu memenuhi syarat apa tidak? Ya kan? Apa syaratnya? Ada ID card, ada surat kuasa, ada sertifikat profesi di bidang penagihan. Kalau tidak ada, ya mohon maaf, kita jangan berbicara dulu. Ya kan? Tapi karena mereka tidak mampu menjangkau Anda, sehingga Anda dikirimi email seperti ini, seakan-akan ya mereka akan berkunjung dan akan datang ke tempat Anda. Oke? Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda sudah menerima hal-hal yang seperti ini, ada penekanan, ada bahasawan prestasi, ada bahasa kolektor lapangan, ada bahasa korwil, sampai nanti Anda dikirimin data-data deflektor yang mau turun, ada namanya ini, ada namanya ini. Itu menandakan bahwa mereka tidak mampu menjangkau Anda ke daerah, tapi mereka berusaha seakan-akan mereka akan hadir ke tempat Anda, padahal tidak. Ya, jadi jangan teman-teman berpikir sebaliknya, Bang, ini gimana nih Bang? Harus direspon apa tidak? Gimana nih, saya khawatir juga. Kalau misalnya dia datang ke rumah, orang tua saya nggak tahu. Ya kan? Atau dia datang ke kantor saya, nanti saya bisa dipecat Bang. Jangan berpikirnya melampaui batas dulu. Ya, tapi tetap berpikir dengan hal positif. Ya, oke. Ini lagi ya soal dari Shopee. Ya, di sini dia sampaikan, kami informasikan kepada nasabah S-Pinjam atau SPayLater, surat perintah resmi penagihan ke lapangan telah diterbitkan hari ini, nomor 45667808/01/18 yang akan dilakukan penagihan besok pagi. Ya. Besok pagi akan bertemu dengan saya dan tim untuk mengambil dana, atau Anda bayarkan sendiri online atau transfer melalui prosedur aplikasi. Hari ini sampai besok jam 9 malam paling lambat. Jika masih ditunda, besok ada kunjungan pihak lapangan atau kolektor yang akan dibagi 2 tim. Dipastikan dana Anda sesuai tagihan sudah ada. Kami minta Anda tetap kondusif dan pastikan Anda ada di rumah sesuai data, karena data Anda masih dalam antrian 7 dengan kolektor lapangan. Intinya hari ini dananya harus sudah kami terima. Bagaimanapun caranya Anda untuk bayar ini tagihan. Baik minta dibantu keluarga ataupun cari talangan dana, kami tunggu hari ini. Terima kasih. Nggak usah terlalu dihiraukan. Bahasa-bahasa dengan surat perintah resmi penagihan itu bahasa bullshit gitu. Ya, hampir sama dengan tadi. Mereka tidak menjangkau Anda, tidak terjangkau. Mereka tidak ada utusan untuk mengunjungi Anda sampai ke sana gitu loh. Tapi mereka sedang mendramakan, mereka sedang menskenariokan semuanya seakan-akan mereka akan datang. Ya, sudah berapa banyak orang yang menerima chat seperti ini? Dari katanya Shopee, dari katanya S-Pinjam, dari katanya SPayLater. Ya, sudah berapa banyak yang menerima hal itu? Datang nggak mereka besok paginya gitu loh. Ya, tapi Anda hari ini kalau sudah membaca pasti ketakutan. Jadi saya berharap buat teman-teman yang mendapatkan chat-chat seperti ini, tolong jangan baper-baper, tolong berpikir dengan logika. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja, dan fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan, dan fakta tidak seperti ucapan yang disampaikan melalui chat tersebut. Kita buktikan. Hari ini Anda menerima chatnya, kita buktikan sampai besok. Ya, kalau besok mereka tidak datang, saya berharap teman-teman semuanya jangan ada yang ketakutan lagi. Kalau misalnya Anda menerima chat yang seperti ini, jangan buru-buru menyimpulkan sesuatu hanya untuk menakut-nakuti diri Anda sendiri. Ya, dan habis itu lagi di sini masih dengan hal yang sama. Kami konfirmasi kepada Bapak atau Ibu jadwal pengambilan dana ke rumah tagihan SPayLater, S-Pinjam, berkas dan kelengkapan. 1. Surat blacklist dan slik OJK. 2. Surat jalan. 3. Lampiran surat fotokopi KTP. Pertanyaan saya dulu, ya nggak usah saya lanjutin dulu. Sudah berapa banyak Anda yang menerima kata-kata seperti ini? Saya yang membahas kata-kata seperti ini mungkin kurang lebih sudah 2 tahun. Dengan kata-kata yang sama gitu loh. Pertama, surat blacklist. Kedua, surat jalan. Ketiga, lampiran fotokopi. Ya, habis itu di bawahnya pelaksanaan tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 September 2024. Ya, ini bulan September. Yang bulan Oktober sudah ada yang dapat apa belum? Ya, yang bulan Oktober sudah ada dapat apa belum? Kalau sudah ada, kapan dikirimnya?
Ya, jadi hampir sama, ini tinggal ganti-ganti aja. Habis itu siapkan materai 10.000. Kalau dulu dia bilangin, siapkan materai 6.000. Karena materainya sudah berganti, ya sudah siapkan materai 10.000. Habis itu silahkan ditunggu di rumah. Akan dikoordinasikan dengan RT atau RW setempat, siapkan dana untuk pembayaran, nggak usah terlalu khawatir. Mereka ada di mana? Mereka ada di alinea bawah. Di sini mereka. Pembayaran melalui aplikasi sesuai tagihan Anda ditunggu 1 hari sebelum penjemputan dana. Tim kami akan menghubungi 1 hari sebelum penjemputan dana. Inilah mereka. Bahasa-bahasa yang mereka gunakan dari atas, mulai dari jadwal pengambilan sampai pelaksanaan tanggalnya, itu nggak ada sama sekali. Yang ada itu adalah mereka hanya menekan dan meminta Anda untuk membayar angsuran itu via aplikasi karena mereka tidak mampu menjangkau Anda. Ya, biaya yang mau dikeluarkan mahal. Gitu loh. Jadi teman-teman jangan berasumsi yang aneh-aneh. Jangan sampai, "Bang, ini gimana, Bang? Dia sudah ngirimkan saya chat. Dia mau datang, Bang." Gak ada. Kalau masih katanya gak usah gitu loh. Yang kita cari itu adalah faktanya. Faktanya mereka kalau hadir, mereka harus melengkapi persyaratan wajib tadi. Apa itu? ID card, surat kuasa, sertifikat profesi di bidang penagihan. Syarat wajib. Ya, tapi faktanya mereka tidak hadir. Ngapain kita harus takut-takut ya? Dan ini yang paling parah, yang harus teman-teman juga harus hati-hati nih. Ya. Dan untuk dilampirkan dalam gugatan lewat advokat kami, bila terjadi ketidaksesuaian hingga menjadi penyebab kegagalan terwujud kewajiban selama berbulan-bulan, Anda akan kami gugat sebagaimana mestinya. Pasal 378, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Terima kasih. Nggak usah terfokus dengan pasal 378, 372. Anda tidak termasuk melanggar pasal itu. Ya. Itu hanya bahasa karena mereka sudah kebingungan caranya harus gimana nih, pasal mana nih yang paling tepat. Ya bahasa-bahasa seperti itu ya mereka gunakan. Ya next, karena terlalu panjang nanti kelanjutannya untuk part 2 kita lanjutkan untuk Kredivo ya. Mungkin untuk hari ini cuman itu aja dulu. Dan buat teman-teman semuanya, silahkan pikirkan dengan matang. Usahakan jangan terpengaruh pikiran Anda hanya sebatas karena chat dan email yang ada.